Di sebuah tempat karaoke, Lee Min Sung yang sedang dipandu oleh seorang LC sedang scroll berita di HP-nya dan terlihat senang karena hanya dengan sedikit berakting, dirinya bisa dengan mudah mengubah pandangan publik terhadapnya. Sesaat kemudian, seorang wanita datang menemui Lee Min Sung. Wanita itu bilang seharusnya Lee Min Sung mengabarinya jika dia datang ke tempat itu. Si wanita kemudian menghampiri Lee Min Sung dan menyuruh semua orang yang ada di sana untuk keluar. Dalam hatinya, wanita itu mengatakan Lee Min Sung memiliki kepribadian yang menjijikan. Dia dilahirkan di keluarga kaya raya, lalu di usia remaja, dia sudah berhasil menjadi bintang Korea. Jadi dia memiliki harga diri yang sangat besar. Meskipun harga dirinya telah hancur setelah insiden Great Catalysm. Setelah insiden itu, meski publik dibuat kagum karena selebritas sepertinya bangkit menjadi seorang hunter rank A, namun sopirnya yang bernama Lim Tae-gyu malah bangkit sebagai salah satu dari hunter rank S yang sangat langka di Korea. Kisah itu diposting pada berita dan pusat perhatian pun jatuh pada sopirnya. Secara instan, hierarki yang selalu menjaga Lee Min Sung di puncak untuk pertama kalinya memutarbalikan situasinya. Dan akhirnya Lee Min Sung kemudian bergabung dengan guild Grim Reaper yang sopirnya ciptakan. Setelah menuangkan kawa-kawa ke gelas Lee Min Sung, Madam LC itu pun membahas sebuah bisnis dengan Lee Min Sung. Sambil berbisik-bisik, Madam LC bilang dirinya ingin memesan Stardust dalam jumlah besar. Tapi Lee Min Sung bilang saat ini hal itu cukup sulit karena jalur distribusi dan salah satu pabriknya telah hancur. Jadi tidak mungkin akan ada suplai yang cukup untuk pesanannya. Namun si Madam LC tetap kekeh dan yakin jika Lee Min Sung yang hebat pasti punya banyak cara. Lee Min Sung hanya terdiam dan berpikir. Kemudian dia bilang akan coba berbicara dengan rekan bisnisnya dulu. Namun di hati Lee Min Sung merasa malas mencari rekan bisnisnya karena dia akhir-akhir ini telah berhenti menerima pesanan. Ketika itulah kita diperlihatkan seorang anak kecil berambut putih dan bermata emas. Anak itu merupakan sosok utusan dari Itarim. Lalu kembali ke Shadow Dungeon. Di sana Suho sedang menyelesaikan misi hariannya memburu para goblin. Suho dibantu oleh Gray dan Esil. Setelah selesai membabat habis pasukan goblin yang pertama, Suho terlihat bersemangat untuk memanggil para goblin yang lainnya. Melihat itu, Beru merasa Young Monarch pasti sedang tidak sabar setelah pembicaraan saat itu. Kemudian Beru kembali mengingat rapat susulan setelah memata-matai Lee Min Sung. Saat itu Beru bilang bahwa tujuannya adalah menggali informasi keberadaan utusan Itarim dari Lee Min Sung yang ada di puncak distribusi Stardust. Mereka perlu berasumsi bahwa pertarungan akan terjadi saat mereka mendatangi Lee Min Sung. Suho bertanya bagaimana cara mereka mendapatkan informasi soal apostol Itarim dari Lee Min Sung. Kemudian Beru menjelaskan jika Lee Min Sung tidak mau memberitahu mereka, maka Beru akan memangsanya untuk mendapatkan informasi. Shadow Monarch mengizinkannya untuk memangsa manusia selama mereka teridentifikasi sebagai pihak yang jahat. Tapi itu hanya bisa dilakukan jika Lee Min Sung berhasil dikalahkan. Saat mereka mendatangi asosiasi Hunter, Beru melihat banyak Hunter dari berbagai rank. Tapi berdasarkan kemampuannya yang dapat mendeteksi kekuatan orang lain, Suho saat ini adalah seorang Hunter rank C. Sedangkan kemampuan Gray setara Hunter rank D. Dan di sisi lain, Esil setara Hunter rank C. Saat Suho dan Gray bergabung, kekuatannya sedikit melewati Hunter rank B. Meski terkadang ada perbedaan kekuatan pada rank yang sama, biasanya akan perlu 10 Hunter rank D untuk mengalahkan seorang Hunter rank C. Jadi mereka masih terlalu lemah untuk mengalahkan Guild Reaper dan Lee Min Sung yang merupakan Hunter rank A. Mendengar penjelasan Beru itu, Suho hanya bisa termenung. Kemudian flashback berakhir. Setelah menyelesaikan misi harian, Suho mendapatkan hadiah pemulihan status, 3 poin stat tambahan, dan sebuah random box. Suho kemudian melihat status window-nya. Dia membaca jika saat ini tidak ada kelebihan target quest meskipun dia telah membunuh goblin dengan jumlah lebih dari target. Suho pikir mungkin hadiah tersembunyi hanya terjadi sekali. Lalu Suho membuka kotak misteri yang dia dapatkan. Di dalamnya ada sebuah Ash Ring. Ketika dipakai, cincin itu akan memberikan 5 stat tambahan untuk Sense. Tapi Suho pikir hadiah itu tidak banyak mengubah situasinya saat ini. Dia tidak bisa naik level jika hanya terus berburu goblin. Sedangkan membunuh 3 demon hanya meningkatkan damage Vulcan Horn sebanyak 3%. Suho ingin bertambah kuat dengan cepat, namun dia tidak ada cara untuk melakukan itu. Satu-satunya hal yang bisa membantunya cepat untuk naik level adalah memasuki dungeon dan membunuh para monster. Suho lalu mengecek iPad-nya. Di sana Suho hanya mendapatkan tawaran untuk menjadi penambang dan pengangkut. Karena masih rank E, jadi Suho rasa tidak mungkin akan ada yang menawarinya bergabung dengan kelompok penyerang.
Di sisi lain, menyusup masuk ke dalam gate tanpa mengikuti SOP Hunter adalah tindakan yang ilegal. Beru kemudian mengusulkan agar Suho melakukan tes ulang Hunter, namun Suho menolaknya. Karena seorang Reawakening akan diumumkan ke publik oleh asosiasi Hunter. Mengetahui ada utusan Itarim yang ada di bumi, Suho ingin menghindari situasi viral, karena hal itu akan membuat Itarim tahu keberadaannya. Jika sampai tertangkap, mungkin mereka akan menggunakan Suho untuk mengancam dan melemahkan ayahnya. Hal itu membuat Suho bingung. Dia belum bisa mengalahkan Lee Min Sung, tapi sekarang ada kemungkinan dia akan berurusan dengan utusan Itarim. Di saat Suho sedang bingung itu, Beru bilang Suho sepertinya tidak perlu secemas itu soal utusan Itarim. Jika utusan Itarim tiba di bumi lebih cepat dari Beru, maka mungkin mereka tidak terlalu kuat karena pengaruh dimensional transfer. Untuk makhluk luar bumi yang menggunakan dimensional transfer harus memiliki dimensional crack, yaitu dinding luar yang sangat sempit. Semakin besar mana makhluk yang melewatinya, maka akan semakin lama makhluk itu sampai ke bumi. Itulah alasan pasukan besar Itarim yang sedang bertarung di luar semesta dan Shadow Monarch tidak bisa datang ke bumi dengan mudah. Mendengar penjelasan Beru, Suho menyimpulkan utusan itu cukup lemah karena bisa menggunakan dimensional transfer dengan cepat. Makanya utusan itu belum muncul dan hanya menggunakan Brocchi dan para demon sebagai kaki tangan mereka. Maka dari itu, jika invasi Itarim akan berlanjut, Suho pikir ini adalah space waktu yang berharga untuk menjadi lebih kuat. Suho kembali berpikir cara untuk menjadi lebih kuat. Dan setelah berpikir keras, Suho mendapatkan sebuah ide untuk masuk ke dalam gate tanpa menarik perhatian dan tanpa melanggar SOP Asosiasi Hunter. Suho kemudian membuka HP-nya dan menghubungi seseorang. Keesokan harinya, Suho mendatangi orang itu di kantornya. Suho datang dengan membawa sebuah proposal yang tidak akan bisa dilewatkan. Orang itu adalah Yu Jinho, pamannya sendiri. Suho datang untuk meminta bantuan pamannya agar menemaninya masuk ke dalam sebuah dungeon. Yu Jinho saat ini bekerja sebagai bos dari sebuah game virtual bernama Beautiful World. Game itu saat ini telah mencapai 12 juta pengguna sejak perilisannya 4 tahun yang lalu. Nama perusahaan itu adalah Jin Soft. Saat Suho pertama kali datang ke sana untuk meminta bantuan itu, Suho baru tahu jika karyawan pamannya banyak seorang Awaken Hunter. Seorang karyawan bilang kepada Suho bahwa tidak semua orang yang Awaken ingin melakukan pekerjaan yang beresiko sebagai seorang Hunter. Setelah bertemu dengan pamannya, Suho menyodorkan proposal bisnis kepadanya. Jika pamannya membantu Suho membeli gate dan merekrut anggota tim penyerang untuk memasuki gate, Suho akan memberikan semua Magic Essence Crystal kepada Jin Soft. Suho bilang, dia bisa menyelesaikan gate rank D dan rank C dengan mudah. Mendengar itu, ekspresi Jinho langsung berubah. Jinho merasa Suho sedang main-main, karena meskipun dia seorang hunter rank D, di mana itu lebih tinggi dari Suho, dia tidak cukup kuat untuk masuk ke dalam gate. Jinho jadi curiga, alasan Suho masuk sejauh itu ke dalam dungeon adalah karena ingin mencari ayah dan ibunya yang telah tersapu ke dalam gate saat bencana besar itu. Demi kebaikan ponakannya itu, Jinho menolak permintaan Suho. Karena Suho merasa pamannya adalah orang yang paling dia percayai, Suho ingin memberitahu pamannya tentang rahasia besar. Kemudian sambil memancarkan auranya, Suho bilang bahwa dirinya sebenarnya adalah seorang Awaken yang bisa naik level. Jinho terkejut mendengar perkataan Suho. Kemudian Suho melanjutkan bahwa saat ini ada penyusup dari semesta luar yang sedang bersembunyi di bumi. Untuk menghentikan mereka, Suho harus membunuh monster dan naik level. Satu-satunya cara hanya dengan memasuki dungeon dan menjadi lebih kuat. Mendengar perkataan Suho, Jinho justru tertawa dan mengira bahwa ponakannya telah mengetahui proyek game baru yang sedang dikerjakan oleh perusahaannya. Game itu menceritakan seorang Awaken yang bisa naik level sendiri. Dia memulai sebagai rank terlemah, lalu melampaui rank S, dan akhirnya dia menjadi Awaken terkuat dan melindungi bumi. Game itu bernama Solo Leveling. Suho pun berpikir itu adalah kisah dari ayahnya. Di sisi lain, Beru merasa ada ingatan tidak jelas dari dunia sebelumnya di otak Jinho. Ketika sadar ada monster bayangan di sampingnya, Jinho jadi terkejut. Kemudian Beru membuka ingatan masa lalu Jinho menggunakan kunci Shadow Dungeon. Sambil menancapkan kunci itu, Beru mengatakan ini adalah hadiah dari Shadow Monarch. Seketika itu Jinho langsung mengingat semua kejadian masa lalu. Dimulai dari dirinya yang menjadi hunter rank D, meminta Jinwo untuk membantunya menyelesaikan 20 gate, dan saat dia bilang bahwa Jinwo sudah seperti kakaknya sendiri.
Jinho pun menangis sejadi-jadinya ketika mengingat semua kejadian itu. Di sisi lain, melihat pamannya menangis, Suho penasaran apa yang dilakukan oleh Beru kepada pamannya. Beru bilang, Suho tidak perlu khawatir, dia hanya membuka ingatan masa lalu pamannya itu. Setelah selesai menangis dan menghabiskan banyak tisu, Jinho bilang Suho sangat mirip dengan ayahnya. Meskipun situasinya sudah sedarurat ini, tapi Suho masih sempat-sempatnya membawakan proposal bisnis kepadanya. Setelah paham dengan semua situasinya, Jinho pikir sekarang tidak seharusnya dia memperlakukan Suho seperti seorang bocah lagi. Dan akhirnya, Jinho menerima tawaran dari Suho itu. Suho pun jadi sangat bahagia ketika mendengarnya. Kemudian di sore harinya, Jinho terlihat merenung. Dia berpikir kali ini Jinwo kembali menjalani cobaan berat sendirian lagi. Tapi Jinho yakin, alasan Jinwo memulihkan ingatannya adalah karena dia memberikan Jinho kesempatan untuk membantu. Jadi, Jinho tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Kemudian di keesokan harinya, Suho telah tiba di lokasi gate yang telah dibeli oleh pamannya. Di sana juga sudah hadir beberapa hunter sewaan untuk memenuhi jumlah minimum sebuah raid. Ini sama persis dengan yang dilakukan oleh Jinwo dan Jinho di masa lalu. Seorang hunter pincang kemudian bertanya apakah Suho benar-benar akan membayarnya 4 juta hanya untuk duduk di luar gate. Suho bilang jelas, dia akan memasuki gate sendirian dan semua hunter sewaan dipersilahkan duduk manis sambil menunggunya keluar. Melihat Suho sangat pede dengan kekuatannya, seorang hunter bilang untuk memberitahu mereka jika Suho mengalami kesulitan. Suho pun hanya tersenyum karena ada seorang hunter yang mengkhawatirkan dirinya. Kemudian, Suho langsung mulai memasuki dungeon. Setelah berada di dalam dungeon, Suho memanggil Esil dan Grey. Di sana, Suho, Grey, dan Esil telah dihadang sekelompok monster golem yang ada di hadapan mereka. Suho pun berpikir, selama ini ayahnya melakukan banyak hal sendirian dan masih bisa hidup hingga sekarang. Suho jadi merasakan niat baik ayahnya yang tidak ingin menyelakai keluarganya. Tapi Suho tidak ingin membiarkan ayahnya berjuang sendirian. Dengan sistem yang diwariskan kepadanya, Suho bertekad untuk menjadi anak yang lebih berguna untuk ayahnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.